Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Dajjal merupakan sosok eskatologi Islam yang nantinya muncul di akhir zaman. Kehadirannya menjadi tanda bahwa dunia sudah memasuki akhir zaman. Keberadaan dan kemunculan makhluk bermata satu ini diimani oleh umat Islam. Namun tidak ada yang mengetahui pasti di mana keberadaannya kini, serta kapan Dajjal akan keluar dari persembunyiannya. Namun terdapat peristiwa besar yang menjadi tanda sebelum Dajjal muncul. Lalu apa sajakah itu sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga selesai. Berikut ini kejadian besar sebelum munculnya Dajjal di akhir zaman versi dari Magenta Islam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Nabi Muhammad SAW sudah mengabarkan tanda-tanda alam saat Dajjal akan muncul dan membuat kerusakan di bumi. Satu di antara tanda ini sudah mulai tampak sekarang. Ini menjadi peringatan bagi kaum mukmin untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan agar terhindar dari fitnahnya. Sahabat beriman, saat fitnah Dajjal sudah mulai datang, sebaiknya umat uzlah dengan tetap menunaikan hak Allah atas dirinya dengan uzlah berjamaah. Sangat berat hidup di era ini, era Dajjal, era di mana seluruh masyarakat dunia telah buta, yang karenanya si mata satu merasa pantas menjadi raja. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, dari khutbah beliau sesudah salat gerhana matahari, ada sabda beliau, dan sungguh demi Allah, hari kiamat tidak akan terjadi sampai munculnya 30 tukang pendusta. Yang paling akhir dari mereka itu si buta sebelah. Dajjal terhapus mata kirinya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian. Dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya? Dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Hadis nomor 20.199. Seorang pemikir muslim asal London, Ahmad Thompson, dalam bukunya yang berjudul Sistem Dajjal, menyebutkan 3 macam bentuk kelompok sosial. Pertama, masyarakat pedalaman sederhana yang hidup selaras dengan alam namun tidak mengikuti syariat kenabian. Kedua, masyarakat Islam yang selaras dengan alam dan mengikuti syariat kenabian. Ketiga, sahabat beriman, masyarakat kafir yang hidup tidak selaras dengan alam semesta dan sengaja menolak syariat Sang Pencipta. Masyarakat pertama perlahan semakin menghilang seiring laju perkembangan teknologi dan informasi. Walaupun eksistensi mereka akan tetap ada, namun mayoritas kita tidak berada di kelas itu. Adapun jenis kelompok kedua, gambaran yang paling ideal terjadi pada generasi terbaik umat Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mereka bisa selaras fitrahnya dengan lingkungan dan pada saat yang sama juga menjadikan keselarasannya dengan alam semesta dalam bingkai ibadah kepada pencipta alam semesta. Pada kehidupan mereka terdapat sistem hidup yang mengandung kecukupan dan keberkahan, material dan juga non-material. Kelompok kedua ini menjadikan dunia sebagai ladang menanam amal untuk memetik kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Karenanya, mereka tidak mengeksplorasi alam semesta dengan semangat ketamakan dan eksploitasi, melainkan agar sarana menegakkan agama ini makin mudah dan efektif. Mereka tidak merusak hutan atau menambang isi bumi secara liar yang kemudian hari menyisakan persoalan bagi anak cucu mereka. Sahabat beriman, sebaliknya langit dan bumi mendatangkan keberkahan dalam semua yang mereka lakukan.
Syariat kenabian yang mereka jadikan sebagai dasar pijak dan petunjuk arah telah membuat tujuan dari semua yang mereka lakukan menjadi terang dan jelas. Karenanya mereka kaya dan makmur dengan sebenar-benarnya. Dunia telah mengikutinya, bahkan berada dalam genggaman tangannya. Sementara hatinya tetap bebas untuk tunduk dalam kendali syariat pencipta dunia itu. Adapun masyarakat ketiga, inilah jenis masyarakat yang paling mendominasi dunia. Masyarakat yang bermusuhan dengan alam semesta dengan beragam aktivitas eksploitasi alam, juga manusianya secara liar dan brutal, di mana semua itu dilakukan untuk memenuhi nafsu mereka dan dalam rangka menentang syariat pencipta mereka. Inilah masyarakat kafir dengan kehidupan mereka tunduk di bawah kendali iblis melalui sistem Dajjal dan kaki tangannya. Inilah era di mana kita hidup, era yang tanpa sadar menyeret kaum muslimin untuk masuk dalam pusaran permainan mereka. Untuk selanjutnya mustahil bisa keluar darinya. Pola hidup masyarakat kelas ini telah menjadi sesuatu yang sistemik, berlaku secara global dan menjangkau seluruh bidang kehidupan manusia. Sahabat beriman, politik, sosial, ekonomi, budaya, militer, pemikiran dan peradaban, semuanya berada dalam kendali sistem kufur ini. Inilah zaman yang oleh Nabi disebut sebagai zaman fitnah. Zaman yang semua sistem kenabian telah dijungkir balikan. Norma dan nilai kebenaran dirusak tanpa ada yang tersisa. Sangat berat hidup di era ini. Era Dajjal, era di mana seluruh masyarakat dunia telah buta. Karena si mata satu merasa pantas menjadi raja. Ya, sebagian besar, kalau tidak boleh disebut hampir semua, manusia telah buta. Bukan cuma buta, tapi juga tuli dan bisu. Yang karenanya mereka tidak memahami, sebagian besar manusia tidak sadar bila mereka menjadi korban konspirasi Dajjal dan kroni-kroninya. Sebab mereka merasa mengenakan baju para raja dan tinggal di istana, walau hakikat yang sebenarnya mereka telanjang dan terpenjara. Betapa jujurnya sabda Nabi kita yang mengingatkan datangnya masa-masa sebelum raja pendusta ini, menampakkan sosok fisiknya. Munculnya tukang dusta yang terakhir ini tidak akan terjadi sampai kalian melihat perkara-perkara yang memuncak keadaannya pada diri kalian, dan kalian saling bertanya di antara kalian, apakah Nabi kalian telah menceritakan kepada kalian sebagian darinya, dan sampai gunung-gunung bergeser dari letak posisinya. Ya, dengan sistem yang membelit kaum muslimin di seluruh lini kehidupan mereka. Lalu kita saling bertanya, apakah Nabi kita telah menceritakan akan datangnya peristiwa ini kepada kita? Apakah Nabi kita sudah menjelaskan solusi menghadapi zaman fitnah ini? Sebenarnya ratusan hadis tentang nubuat akhir zaman telah banyak disampaikan. Dan apa yang kita saksikan adalah fakta nyata atas kebenaran nubuat-nubuat itu. Lantas apa yang dapat kita perbuat, sahabat beriman? Barangkali inilah salah satu wasiat beliau yang sangat tepat untuk kita realisasikan di zaman fitnah ini. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia pada masa terjadinya kekacauan adalah seorang laki-laki yang memegang tali kendali kudanya di belakang musuh Allah. Ia membuat mereka gentar dan mereka juga membuatnya gentar. Atau seorang laki-laki yang mengasingkan dirinya di daerah pedalaman dengan menunaikan hak Allah atas dirinya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Abu Amru Al-Dani dinyatakan sahih oleh Al-Hakim Az-Zahabi. Pilihan pertama sangat cocok untuk penduduk negeri yang Allah karuniakan ibadah jihadnya. Pelakunya akan dijanjikan dua kebaikan, apakah kemenangan yang membawa ghanimah dan kemuliaan atau syahadah yang mengantarkan pelakunya pada kebaikan hakiki di jannah. Adapun bagi kaum muslimin yang berada di wilayah damai, maka pilihan kedua adalah solusi terbaik. Uzlah dengan tetap menunaikan hak Allah atas dirinya. Uzlah yang hak Allah tetap terpenuhi adalah uzlah berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah tadi kejadian besar sebelum munculnya Dajjal di akhir zaman.
Bagaimana sahabat beriman? Sudah siapkah sekarang? Mari membangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.